Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayah bunda, para aba dan ummahat yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa di dalam ruang aplikasi Zoom dan juga channel YouTube serta fanpage Kak Erlan Bercerita, di mana hari ini kita akan mengadakan talk show sebagai follow up dari kajian kita di pekan lalu. Hari Senin sebenarnya merupakan jadwal rutin kita dalam kajian Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Namun karena kemarin banyak sekali pertanyaan yang masuk, maka kita berinisiatif untuk membuat sesi talk show dan tanya jawab. Dan hadir di studio Anak Muslim Ceria hari ini ada sahabat Kak Erlan, sekaligus menjadi guru Kak Erlan dalam hal ilmu psikologi. Mungkin ayah bunda sudah kenal, namanya adalah Kak Yogi. Salam kenal Kak Yogi. Salam kenal Kak Erlan. Kayak kita baru kenal aja ya. Nah, ayah bunda nih Kak Yogi adalah lulusan psikologi ya. Beliau sempat juga menjadi dosen psikologi. Beliau sudah menyelesaikan kuliah S2-nya di dalam ilmu psikologi dan banyak membantu Kak Erlan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di grup WhatsApp Taklim Anak As-Sunnah. Dan insya Allah hari ini kita akan saling berbagi lagi. Dan kita berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah berkenan menyimak kajian hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi majelis kita sore hari ini dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan kita juga berterima kasih kepada segenap pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, termasuk dalam hal perkembangan studio Anak Muslim Ceria ini, kepada para muhsinin yang sudah berderma untuk pengadaan media, kamera, dan juga termasuk dekorasi di studio dari tim Madinah Build Sidoarjo. Jazakumullah khairan sudah berkontribusi dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap muhsinin ya yang sudah membuat kegiatan dakwah seputar anak dan parenting ini bisa berjalan melalui Yayasan Anak Muslim Ceria. Baik, ini kita santai saja ya Kak Yogi ya. Kak Yogi tegang nggak nih? Halo Kak Erlan. Enggak kok. Enggak ya, enggak tegang ya. Insya Allah kita mau jawab-jawabin ya Kak Yogi ya pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang kaitannya dengan agama, biar Kak Yogi yang jawab. Kak Erlan dong. Adapun kalau hal-hal yang berbau psikologi nanti Kak Yogi yang jawab ya. Nanti Kak Yogi kita minta untuk memilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Karena cukup banyak pekan lalu pertanyaan yang sudah masuk dan sudah di-save oleh tim media dan sudah dikirimkan ya, sehingga nanti akan dibacakan pertanyaannya, lalu akan kita bacakan. Kemudian ayah bunda yang sudah bergabung di ruang Zoom juga bisa menyusulkan pertanyaan-pertanyaannya, sekiranya nanti waktu masih memungkinkan akan berusaha kita jawab. Apa yang bisa dijawab kami jawab, yang tidak bisa kami jawab nanti biar jadi PR untuk Kak Yogi untuk mencari jawabannya ya. Ngatur nuwun Kak Erlan. Iya, kayaknya kelihatan tegang sekali nih. Enggak Kak Erlan, Enggak, ya? lagi mikir ini. Oh, nanti. lagi mikir ya. Udah nyiapin jawabannya. Iya, padahal belum lihat jawabannya, pertanyaannya nih ya. Baik, kalau gitu kita baca-baca dulu pertanyaannya. Silakan Kak Yogi mengambil alih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Erlan. Masya Allah. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sore hari ini meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Nah, alhamdulillah nih Kak Erlan, kita sudah dikirimkan nih beberapa pertanyaan. Lumayan banyak ini Kak. Pertanyaannya gimana? Kita bacakan saja ya berarti ya? Iya. Habis itu sudah selesai acaranya ya? Iya, nggak usah dijawab. Nggak talk show namanya, nggak tanya jawab namanya Kak Yogi. Baik. Ya Kak Erlan, Masya Allah ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih ya. Iya. Ya. Pertanyaan yang pertama Kak Erlan ya. Iya. Silakan. Ini pertanyaan yang pertama Kak? Iya. Kayak ngisi kajian anak-anak nih. Baik Kak Erlan.
Pertanyaan yang pertama, Ayah dan Bunda, Masya Allah, ini ada yang bertanya, Kak Erlan, mau tanya, bagaimana caranya agar anak menerima perintah kita dengan sopan? Bagaimana supaya anak menerima perintah kita dengan sopan? Iya Kak, mungkin ada beberapa orang tua nih yang ketika memerintah anaknya, kadang perintahnya itu diabaikan, atau mungkin justru malah membuat apa ya, Buat jengkel sedikit orang tua. perselisihan, jengkel orang tuanya dan Hmm. sebagainya. Itu gimana nih Kak? Mungkin maksudnya bagaimana memerintahkan anak, kemudian anak merespon dengan penerimaan yang baik gitu ya? Ah iya betul Ah, Kak Erlan. baik, silakan Kak Yogi dijawab. Iya, ya gimana Kak Erlan? Ya kalau dari ilmu psikologi dulu gimana Kak Oh Yogi? Masya Seni-seni Allah. di dalam menasihati anak itu Hmm, seperti apa hmm, gitu? hmm. Kalau dalam pandangan psikologi. Baik, ini jadi kita baca, kita jawab ya Kak Erlan ya. Ya. Ya, ayah dan bunda, masya Allah. Ini kadang memang betul beberapa orang tua nih, Kak Erlan ya, dan ayah dan bunda sering merasa jengkel atau kadang merasa bingung gitu. Kadang juga ada yang cerita gitu, datang untuk konseling. Gimana ya Kak, kalau anak-anak itu kok kalau diperintah, kalau dinasehati kadang juga itu malah marah atau mungkin responnya kurang baik, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Dan mengapa anak-anak demikian, ayah dan bunda? Nah, biasanya anak-anak yang kemudian mengabaikan perintah, ya, mereka di sini kalau dari sudut pandang psikologi, ini tergantung dari usianya juga ayah dan bunda, ya, gitu. Kak Erlan, jadi tergantung usianya nih Kak. Kalau memang usianya 6 tahun ke bawah, ya memang di sana ada fase-fase atau masa-masa mereka itu mengeksplor dan mencoba untuk apa ya istilahnya mencari respon dari orang tuanya ataupun bagaimana sikap orang tua terhadap mereka. Hmm. Nah, sehingga ayah dan bunda dalam hal ini masalah children see, children do ini juga penting. Konsep itu di mana anak melihat dan anak melakukan. Sehingga hal-hal yang bisa kita lakukan ketika anak-anak itu tidak terlalu mendengarkan kita atau mungkin justru ketika diperintah mereka melawan dan menentang, ini hal yang biasanya lumrah terjadi pada usia anak-anak. Begitu, Hmm. adanya penentangan atau mungkin adanya penolakan dari mereka. Karena mereka ingin melihat respon dari orang tua. Kalau ditolak gimana nih? Kalau mungkin apa namanya mereka menunjukkan respon yang negatif bagaimana nih dan sebagainya gitu. Nah, Terus maka apa yang harus dilakukan Kak Yogi? apa yang harus dilakukan nih Kak Elan? Biasanya pertama kalau dalam kajian-kajian psikologi biasanya yang pertama karena konsepnya children see children do ya Kak. Jadi orang tua mencontohkan dulu. Hmm. Selama ini ketika anak-anak itu membutuhkan bantuan orang tua, orang tuanya fast respon enggak? Hmm. Responsif enggak ke mereka? Hmm. Ketika anak-anak butuh bantuan untuk didampingi bermain atau eksplornya bagaimana? Hmm. Mereka cepat nggak meresponnya anak-anak itu? Hmm. Meluangkan waktu nggak? Interaksinya dekat nggak? Oh, Jadinya berarti membangun koneksi, keterhubungan. iya, membangun koneksi, benar banget Hmm. Kak Erlan, gitu. Jadi kalau sudah ada koneksi sebenarnya, koneksi yang kuat gitu, kalau dalam psikologi istilahnya bonding attachment itu, Hmm. kelekatan yang sangat baik, sangat bagus, sangat kuat, itu membantu orang tua untuk mengarahkan atau memerintah anak-anak. Jadi konsep utamanya itu dulu Kak, Hmm. kalau dari sudut pandang psikologi. Sebenarnya sama Kak Yogi. Islam juga sudah punya pandangan terhadap itu, begitu. Bagaimana kita belajar dari Luqman Al-Hakim ya, seorang ayah yang arif lagi bijaksana, yang nasihat-nasihatnya Allah abadikan di dalam Al-Quran begitu. Dan ini menunjukkan kalau ada isyarat untuk para kaum muslimin untuk meneladani Luqman dalam memberikan nasihat. Nah, ada faedah menarik ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya Luqman itu memenuhi dua kaidah Kak Yogi. Yang pertama sentuh hati, yang kedua sentuh akal. Nah, sentuh hati ini bisa kita lihat dari ucapannya Luqman terhadap anaknya, di mana Luqman berkata, Ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman mengawali nasihatnya dengan ucapan ya bunayya. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan munada, artinya sapaan gitu ya. Dan ya bunayya ini adalah isim tasghir bermakna tadlil. Adalah sebuah ungkapan yang dikemas dalam bentuk isim tasghir menunjukkan makna kedekatan, keakraban, keterhubungan yang dekat dan juga hubungan yang penuh dengan kasih sayang gitu Kak Yogi. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan ya kalau dalam menasihati anak
supaya nasihat itu diterima dan tidak dibantah, maka yang penting untuk kita lakukan adalah menyentuh hati anak itu, Kak Yogi. Masya Allah, connection lagi Kak Erlan. Connection lagi, dan menyentuh hati anak nggak terbatas cuma dengan menyapa wahai anakku ya, tapi ada banyak yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ekspresikan rasa cinta lewat verbal, kemudian Nabi memberikan sentuhan fisik. Ini di psikologi ada juga kayak gitu, sentuhan fisik ya, bisa menyentuh hati. Sentuhan fisik bisa berdampak pada sentuhan hati. Kemudian bisa juga dengan memberikan apresiasi gitu ya. Ada banyak yang Nabi contohkan dalam menyentuh hati anak gitu. Nah, kira-kira ayah bunda sudah belum menerapkan hal ini, membangun keterhubungan. Nah, jadi itu dulu yang harus kita koreksi. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan children do tadi, Kak Yogi, kayaknya bunda perlu mengoreksi diri juga deh. Karena anak melihat apa yang kita perbuat, maka bunda harus bertanya terhadap diri terlebih dahulu. Selama ini kalau suami memerintahkan kita, kira-kira bunda udah patuh dan taat belum? Nah, banyak banget nih emak-emak di zaman now yang suka sekali tidak mengindahkan perkataan suami. Mau nurut itu tantangannya berat di zaman sekarang, Kak Yogi. Oleh karenanya anak itu melihat bunda yang dinasehatin ayah kok malah balik ngomel, balik membantah, itu kan jadi ditiru ya Kak Yogi sama anak. Jadi anak niruin ibu yang suka membantah kalau dinasehati gitu. Akhirnya apa? Akhirnya anak juga mengikuti hal yang serupa. Gimana Kak Yogi? Ini bapak-bapak termasuk Kak Yogi, terus Kak Erlan, terus. Iya, betul Kak Erlan, betul ya. Jadi memang fenomena orang tua yang kadang secara komunikasi mereka nggak efektif, ini juga menjadi salah satu penyebab anak-anak menjadi kurang efektif komunikasinya dengan orang tua. Tadi dari sudut pandang istri, kita mungkin istri kurang nurut dengan suami atau sebaliknya. Ketika istri mengingatkan, suami kadang ada yang sebagian mungkin ya, nggak semua gitu, ngeyel juga atau nggak mengindahkan atau bahkan menyepelekan. Dan kenapa anak-anak sering menyepelekan bundanya? Karena mungkin dia melihat kadang ada beberapa bapak-bapak atau suami yang kadang menyepelekan istri-istrinya. Jadi ya memang apa yang dilihat anak itu sangat berpengaruh sekali pada kepribadian dan sikap anak tersebut ya Kak Yogi. Betul Kak Erlan, demikian. Kira-kira udah terjawab belum pertanyaan? Nah, ini kayaknya udah terjawab banget nih. Kalau menurut Kak Yogi ya. Ya silakan ya Bunda, kalau ada pertanyaan susulan silakan dicantumkan saja di kolom chat ya, sambil Kak Yogi merampungkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, silakan Ayah dan Bunda. Baik. Kak Erlan, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Insyaallah. Bismillah, Afwan, agak menyimpang. Ini menyimpang mungkin dari topik bahasan yang pekan lalu nih Kak Erlan ya. Jika anak laki-laki usia 3 tahun ketahuan memegang-megang, bagian alat vitalnya beberapa kali, apakah ini tidak mengapa? Bagaimana cara menasihati yang baik dan benar ya Kak? Jazakallah khairan. Ya ini termasuk pertanyaan yang buat orang tua itu jadi kelabakan juga Kak Yogi. Di dalam hal ini ya, bukan hanya karena orang tua melihat aktivitas anak yang megang kemaluannya gitu. Bahkan terkadang anak-anak itu bertanya seputar hal tersebut gitu Kak Yogi. Betul. Karena sendiri pernah ditanyain sama anak Kak Erlan si Faiz. Berarti ini isinya apa sih? Itu gimana tuh Kak Yogi? Kita memandang hal ini, itu yang pertama, apakah ini sebuah hal kewajaran dalam sudut pandang psikologi. Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua merespon pertanyaan-pertanyaan anak semisal ini. Masya Allah. Baik, ke yang nomor 2 dulu nih. Bagaimana kita merespon? Tentu saja orang tua nggak boleh panik Kak Erlan ya, karena biasanya orang tua tuh panik, kelabakan, dan karena saking panik, jadi kadang jawabannya itu justru kadang terlalu berlebihan atau mungkin itu tidak tepat sesuai dengan apa yang ditanya oleh anak-anaknya sebenarnya Kak. Jadi orang tua tetap tenang, nggak panik, berusaha untuk istilahnya berpikir dengan cerdas karena ini butuh kecerdasan dalam menjawabnya Kak. Literasi dan pemahaman orang tua dalam membaca juga penting, sehingga ini yang harus disiapkan. Kemudian apakah normal hal demikian terjadi pada anak-anak di usia 3 tahun? Nah dalam hal ini
psikologi mengatakan bahwa di tahapan usia 3 tahun ya, atau 4 tahun dan 5 tahun, ini kita mengambil dari sudut pandang teori psikoanalisa. Sebentar, Sigmund Freud ya. Wih, tahu nih. Nah, dikit-dikit belajar psikologi. Masya Allah. Baik, jadi dari teorinya Freud ini ya dan Bunda, anak usia 3, 4 tahun, dan 5 tahun itu biasanya ada pada fase apa Kailan? Palik. Palik, Iya. betul. Jadi pada fase palik ini anak-anak itu merasakan sensasi kenikmatan ya atau aktivasi organ alat vitalnya itu aktif, berfungsi banget gitu loh. Jadi kenikmatan mereka itu seputar di situ biasanya. Sehingga anak-anak jadi sering-sering penasaran dan juga megang-megang itu. Kenapa sih? Dan rasa penasaran ini nggak hanya penasaran aja, Kak, tapi diikuti rasa kadang seneng gitu. Kadang juga dipakai gojek atau bercanda dengan teman-temannya kalau mereka punya teman ya. Nah, karena mereka menganggap hal ini hal yang apa ya, kalau dari sudut pandang anak-anak itu hal yang menarik, hal yang menyenangkan, dan mereka tuh perlu banyak edukasi tentang ini, Kak. Makanya kalau ngajarin mana yang boleh disentuh dan enggak, nah di usia ini udah mulai bisa diajari nih Kak, gitu. Nah, sehingga itu wajar ya, Kak Elan, anak-anak di usia ini mulai memegang-megang, mulai apa istilahnya penasaran, dan ini butuh ketenangan dan kecerdasan kita ayah bunda dalam menjawabnya nih Kak. Nah, jadi kalau ditanya 2 pertanyaan tadi yang Kak Elan jawab pertanyakan apakah ini hal yang wajar? Jawabannya iya. Ya, yang kedua bagaimana sikap orang tua tadi? Tenang, nggak boleh panik. Nah, kayaknya Kak punya pengalaman menarik atau mungkin punya hal yang bisa lebih membantu ayah dan bunda untuk memahami hal ini, Kak? Sudah dilengkapi Kak Yogi. Iya. Kalau udah ada jawaban Kak Yogi, jawaban Kak Elan udah nggak terlalu dibutuhkan lagi Kak Yogi. Kaidah fikihnya itu idza wujidal ma' batalat tayammum. Kalau sudah ada air, batal tayamumnya. Jadi gitu. kalau Kak Yogi udah kasih jawaban, Kak Elan nggak perlu menambahkan. Kebalik nih dan bunda. Karena jari itu kan 10 Kak Yogi ya. Iya. Jari itu 10. Kalau dia kelebihan, ini justru malah dia dikatakan sebagai orang yang tidak normal. Oh gitu. Jadi kalau udah cukup ya sudah, nggak usah ditambahkan. Tadi perasaan masih 8, Kak Elan belum 10 itu. Oke, jadi berarti kita harus meresponnya dengan hal yang wajar ya, dan orang tua perlu baca literasi, kemudian jangan panik, harus tenang ngadepin kondisi anak semisal ini gitu ya. Betul Kak Erlan, itu hal yang normal ya bunda, dan ini perlu pendampingan Kak. Kalau nggak ada pendampingan, biasanya mereka ini ya kelewat batas. Artinya apa? Jadi berlebih-lebihan dalam hal apa namanya memainkan organ vitalnya tadi itu. Dan kami pernah menjumpai kasus-kasus nih Kak Erlan. Ada anak-anak usia TK, TKB, kelas 1 SD, ya sampai kelas 3 SD, itu pernah kami jumpai kasusnya semua. Mereka itu melakukan hal-hal yang kurang, yang nggak enak lah, nggak wajar gitu, dengan alat kelamin lawan jenisnya. Karena semakin penasaran lagi, kok beda ya lawan jenis, gitu. Nah, ini sampai kepada kasus penanganan pihak berwajib waktu itu, Kailan. Serius banget. Jadi orang tua penting mengedukasi tentang hal ini nih, Kailan. Terkait tadi mana yang boleh disentuh, mana yang enggak, dan bagaimana menyikapi jenis kelaminnya juga menghadapi perbedaan jenis kelamin yang lainnya gitu. Oke, barakallahu fika ya Yogi. Jazakallah khairan, Kak Erlan jadi istifadah dan dapat manfaat nih. Alhamdulillah, insyaallah. Lanjut ya, Kak? Lanjut. Ini pertanyaan ke 10 apa ke 9 nih, Kak? Kayaknya baru ketiga. Oh, baru ketiga ya, Kak. Baik. Ayah dan Bunda, pertanyaan yang ketiga. Kak Erlan, apakah boleh menegur anak dengan kata jangan atau tidak boleh? Apakah boleh menegur anak dengan kata jangan? Jawabannya tidak mengapa Kak Yogi. Ya, karena kita yakin bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Sedangkan kita tahu tadi ya, karena sudah sempat sounding nasihatnya Luqman tadi di awal, ya bunaya la tusyrik billah gitu. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah gitu. Di sini ada huruf la, dan dalam bahasa Arab kita tahu ini namanya la nahiyah. La yang bermakna larangan, artinya jangan gitu. Dan mau dibiaskan kemana lagi makna ini gitu. Ada yang orang saking udah
terlanjur cinta dengan teori larangan berkata jangan, akhirnya Hmm. dimodifikasi sendiri Kak Yogi. Oh, itu artinya bukan jangan katanya gitu, tapi usahlah. Hmm. Jadi, wahai anakku usahlah berbuat Hmm. syirik. Kan Hmm. hakikatnya sama aja ya Kak Yogi. Iya, iya. Ya, jangan itu memang sebuah kata yang termasuk menjadi senjata pamungkasnya orang tua ya untuk Hmm. melarang anak begitu. Dan kita katakan Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita yang kita sebagai kaum muslimin harus tahu apapun yang dibangun oleh syariat ini itu pasti berdasarkan asas kemaslahatan. Ad-dinu mabniun ala jalbil masalih fi kulliha. Agama ini pokoknya semuanya itu maslahat kayak Yogi. Jadi Hmm. kalau Lukman nyontohin nasihati anak untuk berkata jangan, ya berarti kita harus yakini kebenarannya gitu. Nah, dan anak kan memang perlu tahu ya Kak Yogi, makna jangan itu apa. Yang penting kan kita Hmm. jelasin sih Kak Yogi ya, jangan itu artinya tidak boleh. Nah, sambil kalau bisa ya dikasih solusinya, misalnya, jangan lewat situ, tapi lewat sini aja. Nah, itu lebih bagus lagi Kak Yogi. Dikasih solusinya atau dikasih alasannya. Seperti Lukman tadi bilang, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Masya Allah. Jangan berbuat syirik, karena kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Hmm. Nah, kalau memang anak belum matang kognisinya, mungkin nggak apa-apa juga ya untuk nasihati anak dalam masalah adab misalnya, untuk memilih kalimat-kalimat yang memang lebih mudah dipahami gitu. Misalnya kayak Nabi nasihatin Umar bin Abi Salamah, nah, Nabi melihat Umar nih makan hadapnya kurang baik Kak Yogi. Kalau bahasa kita apa ya? Geratilan gitu ya tangannya gitu ya. Hmm. Dan di sini Nabi tidak bilang jangan kayak gitu makannya gitu. Tapi Nabi bilang, ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai nak, kalau makan sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan dan makan yang ada di hadapan atau yang di dekatmu. Nah, itu artinya Nabi emang pengen ngasih langsung contoh yang konkret Hmm. kepada Umar bin Abi Salamah yang ketika itu banyak ulama yang menyebutkan usianya masih di bawah 7 tahun kayak gitu. Sehingga Nabi langsung ngasih contoh konkretnya gitu. Nah, ini untuk masalah adab terhadap anak yang memang akalnya belum berkembang sempurna gitu Kak Yogi. Hmm. Tapi bukan berarti kita memutlakkan menganggap pemakaian kata jangan itu terlarang. Hmm. Kalau meyakini hal semacam ini tentu ini tidak dibenarkan Kak Yogi karena bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Kalau Kak Yogi gimana? Oh, Masya Allah. Ini kan teori-teori Iya. psikologi nih Kak Yogi Iya. nih, berkata jangan gini. Hmm. Katanya otak akan merespon Hmm. arti jangan di dalam benaknya sehingga yang jangan terhapus justru malah dilakukan larangan tersebut itu gimana Kak Yogi? Ini skor tadi udah 10, Kak. Gimana, Kak? Enggak, biar Kak Yogi melengkapi Kak. Baik. Iya, Kak Elan. Dalam dalam bahasa yang pernah Kak Yogi pelajari ya, gitu ya. Itu semua jangan itu punya istilah-istilah sendiri-sendiri Kak Elan. Tadi seperti tadi di apa? Di bahasa Arab tadi itu masuknya fi'il nahi ya Kak Elan ya. Dia Enggak. kalau lanya huruf sih Di sebenarnya. tasyrif itu kan ada fi'il nahi ya Kak Elan ya. Ya, Nah, larangan kan intinya, ya. nggak boleh gitu. Dalam bahasa Inggris juga sama, ada kalimat positif, negatif ya, yang sifatnya juga begitu, larangan. Sehingga larangan ini nggak bisa dimutlakkan, nggak boleh sama sekali nggak dipakai, karena dipelajari kan sebenarnya dalam Hmm, bahasa-bahasa. hmm, Dalam psikologi juga sama gitu. Sebenarnya ya boleh-boleh saja dipakai, gitu Kak Erlan. hmm, Ini luas pembahasannya, sehingga orang tua tadi perlu memahami seperti yang Kak Ella sampaikan, usia mereka ini, apakah efektif atau tidak ketika kita berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin bisa jadi kita harus menyesuaikan dengan taraf usia mereka. hmm, Karena nggak bisa dipukul rata. Kita orang tua kadang egois loh, dan Bunda, Kak Ella hmm, nih ya. Kadang kita suka berkomunikasi dengan anak-anak sesuai dengan pemahaman dan bahasa kita. hmm, Nah, ini yang kadang mungkin dikritik oleh sebagian ahli perkembangan. Maksudnya hmm, itu sih, Kak. hmm, Orang tua terlalu sering menggunakan kata jangan pada hal-hal yang sifatnya itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya yang bagi perkembangan anak tadi itu lebih efektif. Jadi ini ke masalah efektif atau tidak saja, Kak Erlan. Oke. Mhm, Berarti kalau ada keyakinan menafikan secara mutlak mhm. pemakaian kata jangan, berarti ini terlalu berlebihan dong Kak Yogi? Berlebihan banget dong, Oke. ya, Kak Erlan. Jadi boleh pakai kata jangan, apalagi kalau memang itu hal-hal yang sifatnya urgen dan penting seperti tadi.
nasihatnya Luqman kepada anaknya. Oh, itu bagus Ayah dan Bunda. Jadi boleh pakai jangan, seperti yang Kak Ellen sudah sampaikan tadi, kaidah-kaidahnya itu tepat sekali dalam ilmu psikologi juga demikian. Masya Allah. Silakan Baik. lagi, dilanjut. Case close. Baik, selanjutnya Ayah dan Bunda, kita akan membacakan nih pertanyaan yang keempat. Kak Ellen izin bertanya, apakah ada fikih marah? Ya, fikih itu kan secara bahasa maknanya al-fahmu ya kayak Yogi. Mm-mm. Artinya pemahaman. Itu Mm-mm. jadi ilmu yang mempelajari tentang suatu hal di dalam agama gitu ya. Dulu akidah juga dinamakan dengan fikih, fikul akbar. Mm-mm. Fikih yang besar banget nih ya. Yaitu artinya akidah, fikul akbar. Mm-mm. Nah, kalau ditanya tentang fikih marah, ya tentu ada pembahasannya dalam kitab-kitab para ulama ya. Mungkin yang ditanyakan di sini adalah seni di dalam mengontrol emosi, metode-metode apa yang ditempuh untuk bisa mengelola rasa marah. Marah itu kan sebuah hal yang menjadi tabiat manusia Kak Yogi ya. Mm-mm. Kita nggak menafikan kalau marah itu adalah sebuah hal yang bisa saja muncul dari diri seseorang kan Kak Yogi. Kita Mm-mm. memaklumi itu adanya rasa marah gitu ya. Hanya saja kan syariat menyuruh kita untuk mengontrolnya. La taghdab walakal Walakal jannah. jannah. Kata Nabi SAW, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Kita katakan untuk marah, syariat juga sudah lengkap sekali panduannya untuk mengontrol rasa marah kayak Yogi. Dimulai dari pengaturan posisi. Kalau Mm-mm. lagi berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, coba tidur gitu. Dan kalau memang masih marah, kata Muawiyah tuh coba berwudu karena fa innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan minan nar. Sesungguhnya marah itu dari setan, setan itu dari api. Maka memadamkan api amarah itu adalah dengan basuhan air wudhu. Mm-mm. Nah, maka dengan begitu kita akan bisa lebih tenang begitu. Dan mungkin ada tips dan trik yang lain ya, semisal dengan menghela nafas, ya Kak Yogi ya. Kemudian refreshing, keluar cari udara segar, menatap langit biru, pohon-pohon yang hijau, dan hal sebagainya yang buat pikiran jadi lebih tenang. Ya kalau dari syariat ya yang Kak Erlan tahu sih seperti itu Kak Yogi. Jadi itu solusi-solusi untuk mengontrol rasa marah gitu. Dan ini masalahnya pertanyaannya nggak terlalu spesifik ya Kak Yogi. Marahnya terhadap apa? Ya, marah terhadap apa? Dan apakah boleh marah nih Apakah boleh kepada marah? sesuatu selain dalam hal agama, Kak Ellen? Ya ada marah-marah yang memang diperkenankan ya gitu Kak Yogi. Dan itu memang sudah jadi tabiatnya kita gitu. Dan itu bisa jadi dipandang sebuah hal yang normal dan wajar. Mm-mm. Misalnya istri kita diselingkuhi orang, wajar nggak kalau kita marah? Wajar banget, Kak Wajar Ellen. dong. Bahkan Mm-mm. ini bagian dari perintah syariat juga kan, nggak boleh jadi suami yang Mm-mm. dayus, ya. Mm-mm, betul. Nggak boleh justru malah cuek dengan istri yang diperlakukan semena-mena oleh orang lain, misalnya gitu. Mm-mm. Jadi kan ini hal yang wajar ya gitu. Misalnya lagi orang tua kita dimaki-maki, orang tua kita direndahkan orang lain, wajar nggak kalau kita marah? Wajar, Kak Ya Ellen. wajar. Nabi pernah marah nggak kayak gitu? Pernah. Nabi pernah marah. Sebagian orang kayak Yogi gara-gara mengusung konsep kelemah lembutan gitu ya, dianggapnya Nabi nggak pernah marah. Mm. Nabi pernah marah. Nabi pernah menegur Abu Dzar radhiyallahu an yang menanyakan Nabi secara berturut-turut. Nabi bilang sudah cukup bertanyanya. Abu Dzar berulang kali nanya lagi kepada Nabi. Nabi memarahi Abu Dzar. Pernah juga Abu Dzar melakukan sebuah tindakan yang tidak Nabi senangi. Yang ini bagian dari perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Kemudian Nabi juga pernah marah kepada sahabat Usamah bin Zaid yang dia apa kayak Yogi? Tahu ya kisahnya? Yang dia membunuh orang yang telah bersyahadat ya, Kak Ellen ya. Membunuh pasukan musuh, Mm-mm. tapi di detik-detik kematiannya itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Mm-mm. Tapi Usamah bin Zaid mengira ini akal-akalannya saja supaya bisa selamat dari serangan gitu. Tapi Mm-mm. Nabi memarahinya. Nabi bilang, apakah kamu sudah bisa membelah dadanya orang tersebut? Kok bisa-bisanya?
memandang kalau dia itu kepepet dan gara-gara akal-akalannya dia gitu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah sekali kepada Usamah bin Zaid. Nah, ala kulli hal, Nabi itu manusia yang paling hikmah Kak Yogi. Nabi itu manusia yang paling lemah lembut dan akhlaknya paling mulia. Tapi Nabi pernah marah terhadap sesuatu hal. Dan inilah konsep hikmah Kak Yogi di dalam Islam. Bertindak di waktu yang tepat dengan cara yang tepat di sikon dan tempat yang tepat. Insya Allah, pat semua ini kayaknya. Ya, jadi ini namanya hikmah. Nah, jadi ya kalau dibilang marah itu sama sekali nggak boleh ya harus kita rinci Kak Yogi gitu. Syariat kita dihina, marah ya harus dong. marah dong. Masa malah santai-santai aja kan? Iya, ini nggak ada kurangnya terhadap agama gitu Kak Yogi. Berarti kalau untuk tujuan pendidikan gitu boleh ya Kailan ya? Min babi ta'lim. Marahnya seperti apa dulu nih? Iya tadi maksudnya nanti jadi mengingatkan. pembenaran orang-orang lagi. Itu Kak Eran bilang boleh kok marah-marah. Wah, Iya. Kak Eran yang kena nih Kak Yogi. Berarti kita cukupkan dulu Kailan ya. Pertanyaan berikutnya. Sebelum melebar. Oke Kailan. Baik. Ngomong-ngomong tentang marah nih Kak, di psikologi itu ada subhat nggak boleh marah sama sekali dalam hal pendidikan anak. Iya, itu yang Kak Eran singgung tadi Kak Yogi. Harus dilinci dan Bunda ya, tetap boleh kok. Asal? Baik. Ya? Ada asalnya. Oh, ada asalnya. Asalnya dari mana ya, Kak? Iya, boleh marah ya dan Bunda. Kalau di psikologi itu memang ada teori parenting yang mengatakan bahwa marah ini tidak diizinkan sama sekali dalam pengasuhan. Karena ketika marah, kata teman-teman ahli neurologi itu akan menggugurkan sel-sel neuron-neuron yang sudah terbentuk. Siapa Kak? Kayaknya pernah baca jurnalnya, kalau nggak salah Elliot ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah namanya itu kayak katanya mematikan 10.000 sel otak. Ya betul. Kalau nggak Ellis atau Elliot ya itu ya. Jadi memang seperti itu Kak. Teman-teman dari teori kognitif di psikologi itu mengatakan demikian. Sehingga marah itu sebisa mungkin dihindari. Tapi yang Kak Yogi tangkap dari penelitian itu sebenarnya bukan kondisi marahnya Kak, tapi membentaknya. Oh. Jadi kalau marah dengan membentak kayak dan Bunda, nah ini baru mematikan tadi sel-sel otaknya itu. Tapi kalau marahnya ekspresi kita marah, menunjukkan kita sebenarnya tidak suka, tidak setuju, boleh-boleh saja. Atau nadanya itu sebenarnya nggak membentak, tapi nadanya memang tegas dan agak tinggi dikit gitu ke anak itu. Nah itu masih diperbolehkan dan aman sih sebenarnya Kailan ya. Itu kalau dari sudut pandang psikologi, jadi masih boleh marah. Baik. Jadi Ayah dan Bunda, marah itu sebagai bentuk peringatan kepada anak-anak ketika sudah terlalu sekali perilakunya, ya dengan raut wajah itu sudah sangat bisa terdeteksi oleh anak-anak kita. Baik. Ini juga sindiran Kak Yogi ya buat yang terlalu sering marah. Oh iya, nggak boleh juga ya Kak Yogi. Kalau terlalu sering nggak boleh juga Kailan. Nanti jadi pembenaran soalnya kalau nggak dibuat disclaimer-nya nih Kak Yogi. Betul Ayah dan Bunda, tapi kalau terlalu sering juga itu dampaknya adalah ke anak-anak kita yang juga akan merespon hal yang sama kepada kita ataupun kepada lingkungannya. Gitu. Bisa jadi pengaruh ke karakternya anak ya Kak Yogi. Betul, ya. Baik. Dan rata-rata anak-anak yang ini ya atau orang-orang dewasa yang punya kepribadian ambang atau punya kepribadian borderline itu yang suka marah cepet banget, marah di jalan, di klakson orang berkali-kali aja marah gitu kadang-kadang ya. Biasanya karena memang dari pola keluarga yang seperti itu. Gitu, yang sering-sering marahnya gitu. Jadi bagi Ayah dan Bunda yang suka marah dikurangi. Tadi gimana kaidahnya Kailan? Yang kalau terlalu sering? Oh ini apa? Kasratul imsas tuzilul ikhsas. Banyaknya intensitas mematikan sensitivitas. Nah, begitu Kailan. Jadi marah itu untuk hal yang memang kayaknya sesuatu yang besar dan memang harus ditandai betul kalau ini nggak boleh gitu. Nah, jangan terlalu sering nanti jadi nggak peka lagi. Jadi nggak peka lagi. Jadi marahnya bukan lagi untuk pendidikan nanti Kailan. Baik. Pertanyaan berikutnya Kak ya? Iya. Oke. Masih banyak loh ini Kailan ya. Tenang aja nih Kailan. Bagaimana dengan mengambil makanan dengan porsi secukupnya? Tidak meniup makanan, apakah termasuk adab? Iya, nggak boleh meniup makanan itu terlarang ya. Cuma Kak Ernan nggak terlintas nih di dalam benak bunyi hadisnya ya. Dulu Kak Ernan pernah hafal ketika belajar kitab silsilah
Lughatil Arabiyah tuh ada pembahasan tentang hadis larangan meniup Mm-mm. meniup minuman gitu ya, yang Mm-mm. panas atau makanan yang panas tuh nggak boleh. Mm-mm. Ya itu berarti ada bahasanya di dalam adab, dan itu termasuk adab Kak Yogi. Betul. Iya. Ya sempat ingat dulu ketika di menghafal Kitabul Jami itu ada di Ada bab juga adab ya. itu ya, bab adab ada betul. Ayah dan Bunda. Nanti bisa dilihat ya. Terjawab berarti ya. Iya. Baik. Berikutnya untuk anak usia 6 tahun Kak Erlan. Jika sudah diingatkan berkali-kali agar makan tidak sambil berjalan-jalan, maka apa yang harus dilakukan orang tua Kak Erlan? Jika menyuapi anaknya, mungkin anaknya jalan-jalan atau sambil makan sambil jalan-jalan dia. Gimana sikap orang tua Kak Erlan? Iya, terkait makan sambil berdiri mungkin ya pembahasannya Kak Yogi ya. Iya. Memang ini ada perbedaan pendapat para ulama Kak Yogi. Apa hukumnya makan sambil berdiri gitu. Apa juga hukumnya minum sambil berdiri. Nabi SAW bersabda, la tashrab wa anta qa'im. Gitu kan. Janganlah kamu minum dalam keadaan kamu berdiri gitu. Wa anta qa'iman ya. Tidak salah hadisnya begitu. Kama qala Nabi SAW. Ya memang ada larangan Kak Yogi untuk makan dan minum sambil berdiri. Tapi di sisi yang lain ada juga hadis yang menyebutkan kalau Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Nah ini karena kalau nggak salah baca di situsnya Islam kok, Syekh Soleh Al-Munajid itu dia menyebutkan memang ada perbedaan pandangan dari para ulama terkait dengan makan dan minum sambil berdiri ini Kak Yogi. Apakah hukumnya boleh atau meninggalkannya itu lebih diutamakan? Jadi lebih disarankan untuk duduk. Nah, ini para ulama berbeda pendapat soal ini. Kalau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan dan lebih menguatkan pendapat meninggalkan yang berdiri itu lebih utama. Nah, meskipun hukumnya cuma sekedar makruh. Hukumnya cuma sekedar makruh Kak Yogi. Jadi nggak sampai ke derajat haram, tapi cuma sekedar makruh saja gitu. Sehingga dikerjakan tidak apa-apa gitu. Meskipun ada juga ulama yang bilang hukumnya bukan makruh makan sambil berdiri, tapi boleh gitu. Ada juga orang yang berpendapat demikian Kak Yogi. Ala kulli hal dalam masalah ini al-amru wasi'. Masalah ini perkaranya itu luas sekali pembahasannya Kak Yogi, dan kita saling berlapang dada dan bertoleransi saja terhadap hal ini. Nah, tergantung nanti ayah bunda mengambil pendapat yang mana. Kalau memang ngambil pendapat yang hukumnya itu boleh, ya berarti nyuapin sambil jalan nggak ada masalah gitu. Tapi kalau mengambil pendapat yang lebih utama duduk, ya sudah kalau gitu kita ajari adabnya lebih baik duduk nak, sini nak gitu. Nah jadi ya di sini pembahasannya luas kayak gitu, nggak bisa dimutlakkan mana yang benar mana yang salah. Selagi ada hujah yang mendasarinya kita terima. Baik. Nah dari segi psikologi sendiri gimana nih memandangnya Kak Yogi? Di satu sisi kan kalau anak bisa duduk tenang, ini kan bisa menerapkan apa istilahnya role playing yang baik banget ya gitu, maksudnya lebih makan nggak bakal berceceran gitu kan Kak Yogi ya, bisa lebih tenang, bahkan bisa lebih cepat habis. Karena malah disaranin istri itu kalau ketika nyuapin anak nggak boleh ini kayak kegiatan yang lain. Iya, nggak boleh terlalu banyak distraksi dan disambi-sambi Kak Yogi. Nanti lama selesainya karena dikasih tahu dokter Ade ya, ini dokternya si Faiz, dokter anak. Beliau ngasih kaidah-kaidah feeding rule gitu Kak Yogi. Katanya batas anak makan itu terutama yang masih kecil ya. Nah, itu 30 menit Kak Yogi. Kalau lebih dari itu ya udah. Nggak efektif ya. Katanya. Nah, itu gimana Kak Yogi? Iya. Nah, susah-susah nih. Baik, ayah dan bunda. Ya, gimana tuh? Jadi memang pembahasannya sama seperti kayak tadi luas. Kita lihat dari sisi yang pertama. Sisi yang pertama ini yang membolehkan dalam arti anak-anak itu memang secara naluri ya, secara jiwa kekanak-kanakan itu memang suka mengeksplor, suka sambil bermain, suka berkegiatan. Sehingga ketika makan sekalipun mereka itu lebih asyik sambil melakukan sesuatu. Sehingga ini yang mendasari kenapa ini ya boleh-boleh saja. Adapun pendapat yang lainnya, ini berkaitan dengan teori kedisiplinan. Dan ini berkaitan juga dengan teori perilaku nantinya, Kak Erlan. Sehingga orang tua yang kemudian mengambil pendapat bahwa makan itu harus duduk tadi, ya bisa saja.
Dan kalau makan sambil duduk, itu berarti anaknya sambil melakukan kegiatan, sambil duduk, misalnya nyusun Lego atau apa, atau mungkin memang tadi seperti Kak Ellen tadi, pendapat dari apa, dokter tadi ya, dokter anak tadi, sambil fokus makan, tapi biasanya anak-anak mudah terdistract dan mudah bosan gitu. Hmm. Sehingga mereka akan berusaha mencari kegiatan yang membuat mereka lebih, bisa mengeksplor sesuatu biar nggak bosan. Nah, jadi boleh dikasih mainan, tapi memang mereka harus sering diingetin kalau mereka itu sedang makan loh. Hmm. Mereka ini lagi makan, mereka harus fokus mengunyah makanannya, mereka harus fokus untuk menelan makanannya gitu. Itu harus sering diingatkan sambil main itu. Walaupun tetap orang tua bisa ikut bermain juga di situ. Mainan-mainan anak ya, ini terutama untuk anak yang usianya di bawah 7 tahun ya kayaknya ya. Hmm. Kayaknya 7 tahun ke atas sudah Ya, feeding rules sudah tadi juga kayaknya untuk anak 2 tahun ke bawah ya Kak Yogi. betul. Sehingga memang perkaranya sangat luas, maka ayah dan bunda untuk masalah makan ini, eee, kalau dari sudut pandang yang memang disiplin tadi, ini mengajarkan kedisiplinan, biar anak-anak tahu kapan waktunya makan, kapan waktunya bermain. Mhm. Dan mereka juga tahu kalau makan memang harus tenang. Mhm. Nah, ini akan terbawa nanti sampai dewasa. Sehingga silakan kalau mau diambil faedahnya yang memang mau dilatih duduk, monggo gitu. Jadi ternyata dalam psikologi juga itu ada banyak mazhab ya Kak Yogi ya. Iya betul. Betul Kak Ellen, mazhabnya banyak. Apa Kak Ellen mazhabnya? Aduh, ada dari dasar itu Waduh. strukturalisme, fungsionalisme, psikoanalisis, Wah, Masya Allah. berkembang jadi behavioristik, Mhm. kognitif. Alah. Waduh waduh waduh. Iya, alhamdulillah Kak Ellen ya. Jadi nanti kayaknya Kak Ellen yang melengkapi sendiri ya teori Oke, oke. psikologinya. Baik, ayah dan bunda, kita ke pertanyaan yang berikutnya Kak Ellen ya. Masya Allah, Kak Yogi ini Mhm, Kairan lihat chat di mhm. Zoom ada sampai 21 chat ini pertanyaannya banyak Waduh, Kak Yogi. Itu Masya masih Allah. banyak nggak pertanyaan di Kak Yogi? Ini pertanyaannya masih banyak nih Kak, ada sekitar 6 lagi nih Kak Ellen. Waduh. Ya, coba kita bacakan dulu yang sudah masuk ya. Karena ini pertanyaan yang masuk pekan lalu ya. Jadi Mhm, kita fokuskan ke yang sudah masuk pekan lalu dulu saja ya. baik. Nah Kak Ellen, Assalamualaikum. Afwan Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan izin bertanya, bagaimana ahsannya menyemangati anak saat dibully temannya, agar anak semakin kuat dan semangat untuk sekolahnya? Syukran Kak Ellen, jazakallah khairan. Bagaimana menyemangati anak yang dibully oleh teman-temannya? Iya, yang dibully oleh teman-temannya biar kuat dan semangat untuk sekolah. Ya, ini ya Kak Yogi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, "Qul ja'al haqqu wa zahuqal batil, innal batila kana zahuqa." Eh, kalau kebenaran itu datang, maka kebatilan itu hilang. Mhm, Sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap dan binasa. Dan ini berlaku kaidahnya di dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita. Mau nggak mau, anak-anak itu pasti berjumpa dengan sesuatu yang tidak seideal yang kita harapkan dalam pendidikan yang sudah kita canangkan kepada anak Kak Yogi. mhm, Bisa jadi dia ketemu teman yang buruk pengaruhnya gitu ya. Atau bisa jadi dia mendapat perlakuan yang baik dari temannya, perlakuan yang tidak baik dari temannya tersebut Kak Yogi. Termasuk dalam hal ini bulian. Ya maka kalau pengen menghilangkan keburukan, maka datangkan terus kebaikan-kebaikan itu Kak Yogi. Jadi ini pondasi berpikirnya kita untuk menetralisir keburukan adalah dengan mendatangkan banyak kebaikan. mhm, Sama seperti kita, kalau kita berbuat salah dan dosa, netralisirnya adalah dengan bertaubat serta mengiringi dengan kebaikan yang setelahnya kan gitu Kak mhm, ya. Wa atbiul sayyiati hasanat. Kata Nabi mhm, SAW, iringilah keburukan dengan kebaikan. Ya berarti yang bisa kita solusikan adalah kalau anak itu mendapatkan perlakuan buruk, maka kita yang harus tampil memberikan perlakuan baik kepada anak. Ketika anak itu mendapat kalimat-kalimat negatif, maka kita yang memberikan kalimat-kalimat positif. positif. Nah, misalnya kalau anak dibully sama temennya gitu ya, misalnya dibully, kamu kulitnya hitam nih gitu, ya kita bilang ke anak bahwa Allah itu tidak lihat fisik dan jasad, tapi Mhm, Allah itu yang diperhatikan dan dilihat adalah isi hati kita, yaitu mhm, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha
la yanzuru ila jasadikum gitu ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tuh tidak lihat jasad kalian gitu, tapi Allah lihat itu hati-hati kalian gitu. Jadi ya kita nasihati seperti itu gitu ya. Dan kalau bisa kasih contoh-contoh tentang orang-orang berkulit hitam yang punya keunggulan juga gitu. Kayak gitu pernah punya pengalaman nggak menghadapi bulian kayak gini, terutama misalnya gara-gara kulitnya hitam dihina gitu? Iya. Eee, Mengenai perkara bully ini pembahasannya nanti terbagi-bagi nih Kak Ellen sebenarnya. Hmm, Bulian yang diterima anak kita itu seperti apa dan Bunda? hmm, Apakah verbal bentuknya? hmm, Apakah sosial yang hmm, dikucilkan, dijauhi? hmm, Apakah juga nanti fisik? hmm, Dia yang dipukul, bahkan mungkin dijegal, atau hmm, bahkan ada yang dibully itu dipegang-pegang organ-organ yang tertentu. Kami pernah hmm, mendapati kasus seperti ini. hmm, Nah, jadi memang penanganannya beda-beda nih gitu hmm, Kak Elan. Tapi kalau tadi ke masalah verbal, nah verbal ini bully yang cenderung lebih lebih apa ya, lebih bisa kita empowering atau menguatkan anak-anak kita dengan hmm, tadi yang Kak Elan sampaikan, Masya Allah ya, memperbanyak hal-hal yang baik ya, sehingga hal-hal yang buruk itu bisa lupa, kalau anak-anak kan hmm, gitu ya. hmm, Nah, nah kami pernah punya cerita itu Kak Erlan. hmm, Dulu kami saat diajar oleh Profesor Rahmatullah Khan, beliau orang Malaysia, keturunan India. hmm, Nah, anaknya sendiri itu pernah dibully di sekolah. hmm, Nah, pernah dibully karena kulitnya agak gelap dibandingkan anak-anak Melayu dan juga keturunan Cina. hmm, Nah, sehingga anaknya nggak mau sekolah lagi, padahal anaknya termasuk anak yang pintar di sekolah. hmm, Nah, lalu eee, Profesor Khan ini membesarkan hati anaknya. Jadi tekniknya ada 2, Ayah dan Bunda. Yang pertama kalau masalah verbal ini, orang tua tuh wajib dulu untuk membangun koneksi dengan anaknya, Kak Ellen. hmm. Tujuannya biar apa? Biar anak-anak ini mau cerita, Ayah Bunda. Kadang anak-anak itu menjadikan bullying itu hal yang memalukan dan hal yang kadang Oh, menakutkan kalau diceritakan ke orang orang tua. tua, gitu. Apalagi orang tuanya merespon dengan marah, Heeh, gitu. mengordilkan, "Alah, gitu doang, Mhm. cukup." Bapak nih dulu gitu kan ya. Nggak boleh gitu ya Nggak berarti ya? boleh. Oke, Iya. jadi harus terbuka dulu. Nah, terbuka, didekatin. Kadang anak-anak yang dibully juga nggak mau ngomong, Kak, tapi ada ciri-cirinya loh anak-anak dibully itu. Mhm, Kadang jadi menurun, apa namanya, produktivitasnya. mhm, Nafsu makannya menurun juga, mhm, terus sering gelisah. mmm, Nah, itu tanda-tanda itu biasanya terjadi. Jadi yang tadinya suka ngomong jadi jarang ngomong gitu ya. mmm, Tadinya suka malah lari, suka berkreativitas jadi kurang, nah mhm, gitu. Biasanya karena kehilangan harga diri. Karena orang dibully itu kehilangan harga diri, Kailan. mmm, Sehingga orang tua perlu dekat. mmm, Nah, tadi kembali lagi ke koneksi sebenarnya. Itu tipsnya pertama, kalau anak oke, dibully, mhm, sehingga orang tua bisa tahu perkembangan anak. mhm, Yang kedua, Kailan, anak-anak orang tua tadi bisa, membesarkan hati mereka mhm, dengan motivasi-motivasi, dengan contoh-contoh real yang mereka bisa akses dan itu membangun kembali harga diri mereka. mhm, Nah, jadi anak-anak itu punya namanya self concept, mmm, yaitu rangkuman tentang berbagai macam konsep tentang dirinya. Siapa sih dia bisa apa, bagaimana orang tuanya, bagaimana sekolahnya, siapa teman-temannya, dan sebagainya. mhm, Nah, itu yang akan dibangun. Dan gambaran tentang bagaimana dia ke depannya nanti. mhm, Ketika tadi yang Kak Ellen sampaikan tadi itu, memotivasi mereka dengan contoh-contoh yang real gitu dan sebagainya, Insya Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Profesor Rahmatullah Khan, mencontohkan tentang Bilal bin Rabah, mmm, Sumayyah binti Khayyat ya, para, sahabat-sahabat mulia ya yang kulitnya juga waktu itu gelap gitu atau hitam dan sebagainya. Atau orang-orang yang sekarang yang sukses gitu ya, yang di zaman ini gitu, yang maksudnya sukses dalam hal, kalau beliau sih suksesnya umum waktu itu ya, kalau sekarang mungkin suksesnya kita arahkan ke yang syar'i gitu ya Kak Elan ya, gitu. Begitu sih Kak Elan kalau dalam sudut pandang psikologi. Kalau fisik memang tindakannya tegas Kak Elan. mmm, Kita ajak anak-anak untuk asertif, ngomong ke gurunya, lapor ke pihak-pihak yang memang berkepentingan di situ, mmm. gitu. Nggak boleh dibiarkan kalau fisik nih, Kak. Iya, jadi, jangan suruh anak terus-terusan sabar juga ya. Mhm, betul, Tapi kemudian kita nggak melakukan follow up yang tepat gitu Kak Yogi. betul. Ada Khawatirnya bahas malah heeh, anaknya jadi makin ngedrop dan sulit berkembang ya Kak Yogi? betul jadi ngalahan, Mhm, apa-apa ngalah. mhm. Jadinya, istilahnya ada istilah nih di psikologi nih, Kak, apa istilahnya, aduh, Berapa kata berapa kata? satu kata, Kak, satu kata. Insecure? Bukan? Bukan, yang dia mengorbankan dirinya demi orang lain.
Ada nih istilahnya, kayak Yogi lupa Nah, qadarullah. jadi PR kalau gitu ya. Iya. Jadi anak-anak itu jadi seperti itu nanti Kak Elan. Jadi Hmm. mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Kami baru dapat faedah bahwa sebenarnya untuk anak-anak yang dibully itu Kak ya, gitu. Tuh kan, jadi blocking memorinya. Jadi untuk anak yang dibully itu dia ini Kak, ada istilah di mana anak-anak itu diminta untuk tegar dan mereka mengabaikan. Hmm. Kalau yang sifatnya verbal atau sosial biasanya gitu. Selama dia masih diminta berpikir realistis. Temenmu yang menjauhimu itu berapa orang? Temenmu yang nggak suka sama kamu itu berapa orang? 3. Sekelas ada berapa orang? Ada 20. Berarti yang masih suka sama kamu berapa? 17. Banyak mana? Gitu. Diajak berpikir konkret. Nah, kemudian diajak untuk bahasa anak zaman sekarang mungkin cuek gitu ya, lost gitu, dibiarin aja. Karena ada penelitian juga ini yang mengatakan orang-orang yang ngebully sebenarnya kan pengen attention, Kalau direspon malah dan dia suka mencari tuh anak-anak yang memang lemah secara kondisi psikologisnya, yang memang potensial untuk dibully. Nah, anak-anak yang cenderung agresif, yang cenderung dia cuek itu kadang jarang dibully sebenarnya. Nah, jadi diminta cuek aja tuh. Kadang yang membuli itu jadi frustasi. Akhirnya dia ganti cari korban baru gitu sih Kak Erlan. Jadi di empowering. kalau si pembuli bilang monyet Gitu. jawabnya gimana kalau cuek? Bukan gitu. Iya. Ya cuek gitu. Bukan gitu. Aku manusia kok gitu. Lagian monyet itu makhluknya Allah, keren loh monyet itu. Kadang digituin aja gitu. Oke. Berarti kita yang pertama orang tua harus terbuka dulu supaya anak nggak enggan bercerita dengan kita. Kemudian orang tua juga membangun kepositifan pada diri anak. Lalu kemudian dilihat juga tadi ya, bulinya itu dalam hal apa. Kalau verbal bisa kita empowering sendiri. Betul. Tapi kalau yang sifatnya sudah berlebihan ya kita harus ngubungin guru dong ya. Betul. Apalagi kalau di sekolah nih kejadiannya, guru kita kasih tahu juga untuk negur anak yang bermasalah tersebut, yang suka bully-bully. Soalnya kadang-kadang satu anak tuh bisa jadi racun buat yang lain Kak Yugi. Ya. Yang bully emang satu, tapi yang lain akhirnya jadi nyorakin Kak Yogi. Betul. Jadi betul. emang harus di-cut banget nih anak ya. Seperti ini. Dan sebenarnya orang pembuli kalau kita pernah baca tentang ini ya, jurnal artikel tentang bullying, pelaku bullying ini biasanya memang orang-orang yang cenderung insecure background-nya. Oh gitu. Ya, jadi mereka itu nggak kokoh pendiriannya sebenarnya dan Bunda. Tapi mereka itu berusaha, biasanya orang-orang yang ekstrovert gitu ya. Nah, mereka berusaha untuk menjatuhkan orang lain untuk mengkokohkan posisi dirinya. Gitu Kak Erlan. Sehingga kalau tadi dicuekin, ya mereka akan runtuh sendiri sebenarnya dan tadi frustasi. Mereka yang justru akhirnya menjadi down, akhirnya nyari korban baru gitu loh. Nah, sebenarnya kayak gitu sih. Dan rata-rata anak-anak pembuli itu kalau nggak orang tuanya terlalu permisif, memanjakan sekali, kalau nggak orang tuanya terlalu otoriter sekali. Itu karakternya memang. Akhirnya jadi insecure kan, dua karakter pengasuhan seperti itu. Gitu Kak Erlan. Gimana? Kita lanjut? Lanjut nih, faedahnya banyak nih. Masya Allah. Nah, Kak Yogi sebentar. Ini pertanyaan sudah sangat banyak yang masuk. Kak Erlan minta tolong ke Mas Faldi dan Mas Cahyo untuk copy ya pertanyaannya yang di Zoom. Khawatirnya nanti tidak sempat terbaca. Biar nanti di talk show berikutnya yang kita tidak tahu kapan waktunya bisa kita jadikan bahan untuk talk show kita kali ini gitu Kak Yogi ya. Alhamdulillah. Berikutnya Kak Yogi. Berikutnya Kak Erlan. Kak Erlan, bagaimana menghadapi remaja yang mulai pubertas dan mulai menyukai lawan jenis Kak Erlan? Wah, ini bahasan tarbiyah jinsiyah nih. Silakan Kak Yogi. Baik. Ya, Kak Erlan. Ya. Kalau untuk ini remaja di usia 10 tahun biasanya sudah ada yang mulai pubertas gitu ya. Idealnya kalau dalam teori perkembangannya yang ditulis oleh Santrok itu memang 12 sampai 18 tahun, tapi Santrok memberikan keleluasaan atau kelonggaran 10 sampai 22 tahun. John Santrok lifespan. Woi, Masya Allah. Nah, jadi Kak Erlan, untuk remaja, memang secara teori perkembangan juga, mereka itu mulai teraktivasi hormon-hormon sel-sel seksualnya. Ini fase-fase genital.
Hmm. Nah, di fase-fase ini namanya genital nih ayah dan bunda, di mana mereka itu semua aspek seksualnya mulai berfungsi. Hmm. Nah, termasuk kecenderungan tertarik sama lawan jenis. Nah, maka yang harus kita berikan ke pengertian kepada remaja adalah tadi perkembangan fisiknya dan perkembangan seksualnya yang mulai berkembang. Hmm. Apa-apa saja yang berkembang dalam dirinya, termasuk tadi organ seksualnya, karena remaja sudah mampu berpikir secara formal. Kalau dalam teori perkembangannya, siapa Kailan? Berpikir formal? Berpikir formal, Mm-mm. biasa. Ya, benar banget. Padahal Ya, asal. ya, teorinya Jean Piaget. Itu Hmm. memang operasional formal remaja ini. Jadi boleh diajak diskusi tentang perkembangannya. Kebanyakan orang tua miss di sini. Jarang diskusi dan dianggap hal yang tabu. Sehingga remaja itu merasa kayak terkungkung gitu Kak Elan. Mereka tuh penasaran banget. Mereka tuh bingung sama perasaannya, tapi nggak tahu apa ini. Sementara remaja di Indonesia itu kan untuk literasi kan jarang nih. Paling bacaannya novel tuh. Jarang kan yang buka buku-buku apa perkembangan, buku biologi untuk memahami diri mereka. Nah, Iya. itu. Novelnya tentang cinta lagi. Novelnya tentang cinta lagi gitu ya. Nah, sehingga orang tua perlu nih ajak diskusi itu pertama untuk sounding dan upaya pencegahan. Hmm. Nah, sebenarnya remaja bisa kok diajak untuk deal dengan masalah ketertarikan lawan jenis. Hmm. Syaratnya kalau teori perkembangan remaja adalah komunikasi dan edukasi. Hmm. Nah, kedekatan orang tua yang Masya Allah ya dekat banget, itu akan lebih menjaga perilaku remaja terhadap lawan jenisnya. Hmm. Nah, apalagi dengan masukan edukasi nih, ilmu. Karena otaknya formal nih sudah mampu menyerap dengan lebih analitis, abstrak, dan sebagainya, akan jauh lebih memudahkan orang tua nih gitu. Untuk membatasi anak-anaknya. Tapi kalau anaknya merasa secure dengan perhatian orang tuanya, mereka nggak akan lari kok. Nah, ada teori yang menarik dan pengertian yang penelitian yang menarik nih. Kenapa remaja perempuan cenderung lebih mudah jatuh cinta kepada figur-figur laki-laki yang mungkin bagi mereka itu kayaknya kepemimpinan banget, perhatian banget, atau cakep banget gitu ya. Nah, atau figur laki-laki yang mereka tuh kayaknya pengen memiliki wanita-wanita yang mereka baru temui gitu. Kayaknya enak ya gitu pacaran sama dia dan sebagainya. Jawabannya adalah karena mereka itu, ini dari teori ya, bukan teori, dari penelitian yang sempat kami dulu baca gitu. Jadi jawabannya adalah karena mereka kurang afeksi dari masing-masing figur orang tuanya gitu. Jadi kehilangan sosok yang harusnya jadi orang pertama yang mereka jatuh cintai gitu kayak. Betul. Kalau istilah teman-teman psikologi bercandanya BTT. Apa itu? Butuh tatih tayang. Oh, butuh Sehingga tatih tayang. butuh tatih tayang. Gitu Iya, ya iya, dan iya. Bunda. Jadi butuh itu maka dia harus dapat Kak Erlan. Nah, kok kayaknya temennya itu bisa memberi. Dan ini yang terjadi sama, mohon maaf nih. Tadi kan kalau masalah lawan jenis, ini juga mulai terjadi pada yang suka sama sejenis. Munculnya di usia SMP dan SMA juga Kak Erlan. Kami sering ketemu pasien yang sama jenis nih, dan rata-rata mulai suka-sukanya juga di usia SMP dan SMA. Semoga Ya BTT tadi. Allah lindungi ini ya anak-anak kita semua Kak Yogi ya Amin. dari hal-hal demikian. Betul. Amin, amin, Allahumma Ya, amin. berarti solusinya tadi ya bangun kedekatan dan edukasi ya. Edukasi. Komunikasi dan edukasi. Dan mereka nggak kurang-kurang perhatian. Oh, dan penuhi kasih sayang mereka ya. Beri afeksi ya dari orang tua terhadap anaknya. Betul, Kak Elan. Insya Allah. Oke, ayo Kak Yogi lanjut. Ini sudah mau maghrib untuk Jogja nih. Baik. Kak Erlan, Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Oh, ini tadi yang tadi Kak Erlan. Maaf Kak Yogi nggak fokus. Bismillah. Apakah seorang guru diharapkan mengajar tentang adab? Iya. Jawabannya iya ya. Iya dong, Ayah dan Bunda ya. Karena guru itu gimana Kak Erlan? Ing ngadyo mangun karso. Gimana Kak Erlan? Ngadyo mangun karso. Ing ngarso sung tolodo. Ing ngadyo mangun karso tuturi handayani. Artinya Kak Erlan? Enggak tahu. Iya, di depan itu memberi contoh. Ya, di tengah-tengah itu menyemangati, di belakang itu
Mendorong. mendorong mereka. Ya ini kan termasuk dalam hal adab ya Kak Elan ya, memberikan contoh yang baik ya, Hmm, tentang adab-adab itu. Jadi ya betul, itu kalau falsafah Jawa gitu ya. Tapi hmm. kalau dari sudut pandang agama jelas ya Kak Elan ya. Jelas itu kewajiban orang tua ya kayak Yogi ya. Dan Mhm. guru adalah partnernya orang tua. Masya Allah. Makanya eh, Kak Aaron pernah baca call-nya salah seorang sahabat ya. Mhm. Eh, Beliau pernah bilang kepada Pak, pilihlah guru untuk anak-anakmu. Mhm. Fa inna a'yuna sibyanikum ma'kudah limu'allimihi atau kama qala ya. Jadi dia bilang pilihlah guru yang terbaik untuk anakmu Mhm. karena mata anakmu itu selalu terikat dengan gerak-gerik si guru tersebut gitu. Mhm. Jadi guru ngajarin akidah, Mhm. guru ngajarin adab itu harus benar-benar selektif dalam milih guru Masya Allah. karena berpengaruh sekali gitu kayak gitu. Betul betul Kak Elan. Dulu Kak Yogi pernah belajar dari Ustadz Ustadz Wira ya, Ustadz Wira hafizallah taala. Beliau juga mengatakan demikian. Jadi seorang guru itu yang dilihat selain ilmunya adalah adabnya. Gitu. Jadi mungkin itu ya Kak Elan ya. Lalu tapi bagaimana menegur anak yang cuek dan tidak mau dinasihati? Bagaimana Kak Elan kalau gitu? Kalau menegur anak yang cuek dan tidak mau dinasihati? Eh, Cari tahu dulu kayak Yogi, identifikasi dulu sebabnya dia cuek tuh kenapa. Mhm. Gimana? Pola pikirnya ada psikologi banget loh. Ya, cari tahu dulu, identifikasi dulu sebab Mhm. cueknya itu kenapa. Apakah karena dia ignore sama kita, dia Wah. emang nggak menganggap kita, atau emang karena karakter bawaan dia gitu. Mhm. Ya, jadi kita identifikasi dulu dong sebabnya kenapa, baru kita follow up dengan jalan keluarnya gitu untuk menghadapi sikap yang seperti itu dari si anak gitu. Kalau emang cuek gara-gara kitanya yang kurang pandai memikat hati dia, ya berarti effort untuk mendapatkan hati itu harus ditingkatin lagi. Betul. Connection before correction, namanya Waduh. membangun keterhubungan sebelum memberikan koreksian gitu. Wah. Jadi wajar kalau anak abai ya karena hatinya belum tertambat Kak Yogi dengan kita. Nah, kalau hatinya udah dapet, nasihat seperti apapun akan mudah diterima. Ma kharaja minal qalbi, apa lanjutnya Kak Yogi? Fadakhala Fadakhala ilal ilal qalbi. qalbi. Yang keluar dari hati akan masuk juga ke dalam hati. Masya Allah, betul ya. Makanya guru itu kalau ngoreksi soal itu biasanya sebelumnya udah dikasih materinya dulu ya Kak Ilan ya. Kerjain soalnya baru dikoreksi ya. Betul. Baik. Jadi betul sih Kak Ilan, kalau dari sudut pandang psikologi juga sama. Kenapa sih anak cuek? Ya sebabnya biasanya karena mereka nggak tertarik dengan sosok yang mengajaknya bicara atau memberi nasihat dan sebagainya. Tapi Hmm. coba deh lihat ya Bunda, kepada tokoh-tokoh atau idola-idola anak kita. Kenapa mereka begitu tertarik banget? Hmm. Kadang pengen niru, kadang nyontoh-nyontohin sampai bermain perang. Seolah-olah, aku jadi Kak Erlan ya gitu. Nah, adik-adik kadang seperti itu, pengen meniru mereka. Hmm. Nah, karena memang suka Kak Erlan. Hmm. Pertanyaannya gimana nih? Sekarang kita sebagai orang tua udah jadi idola dan disukai anak-anak enggak? Ya tadi Hmm. dengan kok koneksi tadi Kak Erlan ya. Hmm. Nah, benar banget. Itulah kenapa anak-anak SMP, SMA tuh ngidolakan banget girl band, boy band Korea Korea-Korea gitu ya. gitu. Karena dianggap menarik, seru gitu ya. Allah musta'an. Jadi kayaknya cocok banget deh diidolakan dibandingkan orang tuanya. Mungkin gitu akhirnya. Itu Hmm, berarti PR buat orang tua ya ya, jadi untuk idola. memikat hati anak. Kak Betul. Yogi, ini Jogja udah mau maghrib. Masih ada Mm-mm. pertanyaan lagi nggak? Satu lagi kayak yang ini. Terakhir deh. Nanti berarti pertanyaan yang di Zoom belum kita bacakan semua. Ini menarik-menarik pertanyaan Kak Yogi. Masya Allah. Bahkan nggak sedikit yang Kak Erlan, maaf saya direct message ya. Oh gitu. Jadi pertanyaannya sangat butuh untuk dijawab Kak Yogi. Waduh. Tenang ayah bunda, nanti biar Kak Kak Elan. Yogi yang jawab ya. Insya Allah ini jadi bahan untuk talk show ke depan ya. Nanti kita cari lagi kapan waktunya bisa talk show ya. Ternyata banyak sekali antusiasnya nih Kak Yogi. Ada banyak Alhamdulillah. faedah nih dari Kak Yogi, Masya Allah. Dari Kak Elan juga. Ya, terakhir Kak Yogi. Kak Erlan, anak saya laki-laki usia 5 tahun, seringkali saat dinasihati malah menjawab, emang kenapa? Gitu.
Atau emang kenapa? Atau emang kenapa? Jadi Kok sama gitu. sih? Jadi emang kenapa terus gitu Oh loh, gitu. Mas. Ya wajar Kak Yogi, Mhm, karena kata Syekh Nasir Ahmad Thoyyar mhm, ya di dalam kitabnya Kaifatur Rabbi Abna'aka, beliau jelaskan memang karakter anak usianya berapa tadi? 5 5 tahun. tahun kan masih fase tufulah ya. Iya. Itu anak-anak punya karakter kasratul as'ilah, Mmm, suka bertanya. Jadi ya disyukuri malah. Anak mmm. bertanya itu artinya dia kepengen tahu. Oh. Terangsang nih logikanya pengen mencerna dan memahami sesuatu. Jadi disyukuri. Justru malah kalau anak itu nggak pernah nanya, itu yang kita justru malah bikin kita jadi tanda tanya gitu Kak Yogi. Jadi terkadang ya hal-hal yang harusnya kita syukuri malah dianggap sebagai sebuah Masalah, beban dan masalah. Jangan gitu, harusnya kita bersyukur dan ini memang prosesnya anak loh. Ada lihat anak ngacak-ngacakin pakaian, udah mmm, dilipet, diberantakin, udah dirapihin, disebar-sebar lagi. Ya itu emang proses mereka untuk belajar dan memahami, mengenal dan memahami gitu kayak gitu. Ya itu disyukuri. Anak kita udah mulai berkembang nih gitu. Udah mulai bertumbuh nih, guys. Bertumbuh dan berkembang ternyata ada beda pemaknaan ya kayak gini. udah Kalau beda ya? tumbuh tuh kuantitatif, berkembang tuh kualitatif gitu. Waduh, Waduh. Ya jadi ya itu fase tumbuh kembang anak yang memang harus kita maklumi gitu. mhm. Dan disyukuri karena anak kita sudah tertarik mulai belajar. Jangan malah direspon dengan bentakan. Nanya mulu. Kaget tuh Thailand kayak Edah nanya mulu bocah. mhm. Susah bet lagi. Jangan Itu, gitu. Atau jangan malah dilempar ke orang lain terus. mhm, Tanya mau sana gitu. Akhirnya anak kehilangan trust dengan kita. betul, Akhirnya nggak mau nanya lagi dan nggak mau cari tahu ke kita. Celakanya kalau dua orang tuh responnya kayak gitu semua. mhm, Akhirnya tanya ke sesama teman yang sama-sama galaunya, sama-sama nggak punya pijakan yang kokoh, akhirnya jadi salah pergaulannya ataupun melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ya disyukuri aja Kak Yogi dan itu artinya orang tuh memang harus banyak belajar terus Kak mmm, Yogi. Apa bahasa Inggrisnya? A learning, lifelong oh, learner ya, ah, pembelajar senantiasa tuh. Jadi orang tua biar bisa mengupdate terus keilmuannya sehingga bisa memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan logika anak. Gitu Kak Yogi dari Kak Erlan. Masya Allah. Ya, nampaknya cukup itu Kailan ya, Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi memang anak-anak naluriahnya seperti itu dan ini menunjukkan kecerdasan yang dimiliki anak-anak kita. Mereka hmm, butuh dipuaskan rasa ingin tahu dan ini akan membantu pemahaman atau proses kognisinya mereka. oke. Masya Allah. Taib. Masya Allah, Kailan ini banyak sekali tadi yang kita bahas. Ayah dan Bunda juga banyak hal tadi yang disampaikan Kak Erlan dan Hmm. itu sangat bermanfaat bagi Kak Yogi dan mudah-mudahan bagi ayah bunda di rumah ya. Kak Erlan Alhamdulillah. jauh lebih banyak dapat manfaat dari Kak Yogi. Sebagaimana perkataan Imam Bukhari kepada Imam At-Tirmidzi ya. Beliau bilang eh, ma intafa'tu bika akthar min intafa'ta. Dia bilang apa yang aku dapat manfaat darimu itu lebih banyak daripada manfaat yang aku beri kepadamu. Jadi Masya kalimat Allah. itu juga yang Kak Ran sampaikan sore hari ini kepada Kak Yogi yang sudah berkenan belajar bersama kita ya Ayah Bunda ya. Dan terima kasih kepada Mas Waldi, Mas Cahyo yang sudah membersamai kita hari ini. Tim media kita nih dari Yayasan Anak Muslim Ceria sehingga talk show ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga Ayah Bunda terima kasih sudah mau berkenan bertahan lama loh sampai selesai kajian ini, Masya Allah sekali ya. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang sudah membantu kita, support kita lewat donasi, lewat dukungan doa-doanya. Jazakumullah khairan dan juga segenap tim yang sudah bantu kita, termasuk dari Madinah Build ya, yang sudah support kita dalam hal interior dekorasinya. Dan juga kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Demikian dulu kajian talk show kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.